Baiklah, kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber kelas B akan mempresentasikan hasil tugas lab kami, dan kami beranggotakan Febriani Kaulur dengan NIM 1806 1802 1106 016 dan Rangga Sumaki 1802 1106 077 dan Gary Lengkong 1802 1106 094. Dan untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya Rangga Sumaki. Pada Lab Anatomy of Malware akan dilakukan research dan akan menganalisa malware. Jadi akan melakukan pencarian pada malware terbaru. Dalam pencarian akan memilih 4 contoh dari malware yang setiap malware-nya berbeda jenis. Yang saya dapati yaitu yang pertama berjenis malware, yaitu generic malware / suspicious. Yang kedua ransomware, yaitu Cuba ransomware. Yang ketiga berjenis Trojan, yaitu generic Trojan malicious DDoS. Yang keempat berjenis adware, yaitu adware version core. Dari keempat yang saya sudah berikan, saya memilih satu untuk meringkas, yaitu Cuba ransomware. Ransomware adalah sebuah tipe malware yang mencegah pengguna mengakses sistem atau file pribadi dan menuntut pembayaran uang tebusan untuk mendapatkan kembali akses. Ransomware menambahkan titik Cuba ke file yang terinfeksi dan mengharuskan korban untuk mengirim email ke pelaku ancaman untuk kunci dekripsi. Para penyerang menggunakan satu set script PowerShell yang dikaburkan untuk bergerak secara lateral dan menyebarkan serangan mereka. Cuba ransomware telah menargetkan beberapa perusahaan di Amerika Utara dan Selatan serta di Eropa. Berikut dilanjutkan oleh teman saya. Lalot atau bagaimana sih? Nggak muncul sih di screen. Atau kirim di WA aja nanti Rangga atau kita yang share atau bagaimana? Share. Nggak muncul soalnya. Apa Cetrik? Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian dari Lab Anatomy of Malware ini. Saya akan menjelaskan contoh dari bagian saya. Saya memilih web dari Malwarebytes dengan 4 pilihan tipe malware, yaitu hacktool.kms, risware.bitcoin miner, malware.ai, dan adware.fusion core. Dan saya akan menjelaskan pada bagian B, yaitu ringkasan satu bagian malware di bagian A. Yaitu saya memilih adware.fusion core, di mana adware adalah jenis perangkat lunak yang mampu menginstal sendiri di komputer pengguna tanpa sepengetahuan pengguna, dan bahwa perangkat lunak menampilkan iklan ketika pengguna mencari informasi di internet. Cara penularannya adalah ketika pengguna menginstal aplikasi gratis,
program adware secara otomatis diinstal, tanpa membaca terlebih dahulu ketentuan dan syarat aplikasi. User langsung menerima atau memberikan tanda centang pada ketentuan tersebut. Secara langsung pula, adware dapat dengan mudah menyusup ke program-program lain yang terinstal di komputer pengguna, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah mengganggu aktivitas komputer dan aplikasi atau iklan yang kita buka. Dapat mengandung malware atau spyware yang dirancang untuk meretas dan mencuri data perangkat kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Giri Lengkong. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada lab berikutnya, yaitu social engineering. Pada lab ini, kita akan mengidentifikasi serangan-serangan cyber yang terjadi pada social engineering. Itu pada step kedua di sini, kita disuruh membaca sebuah artikel dari Science. Dan dari artikel tersebut, kita disuruh pada bagian A, pada step 3, kita disuruh mencari 3 metode yang digunakan dalam rekayasa sosial untuk mendapat akses informasi. Yang saya dapati di sini ada 3, yaitu electronic access, physical access, dan social media. Untuk bagian B, di sini disuruh mencari 3 contoh serangan rekayasa sosial dari 2 metode pertama di langkah 2A. Yang saya dapati di sini yaitu penipuan phishing, targeting, pretexting, manipulasi psikologis, di mana penyerang fokus pada pembuatan file dari yang baik. Di sini bagian C, mengapa jejaring sosial merupakan ancaman rekayasa sosial atau social engineering. Di sini karena media sosial peretas dapat dengan mudah bisa mengakses data-data pribadi dari pengguna sosial media tersebut dan dengan mudah bisa diduplikat data tersebut dan digunakan pada hal-hal yang bisa merugikan. Bagian D, bagaimana sebuah organisasi dapat mempertahankan diri dari serangan social engineering tersebut. Di sini, organisasi dapat melakukan pelatihan kepada karyawannya dengan cara pastikan semua karyawan mempelajari kebijakan dan prosedur, mengurangi penggunaan internet untuk alasan pribadi sebesar 30%, mengurangi jumlah insiden terkait keamanan karena manipulasi psikologi sebesar 30%. Dan pada bagian terakhir, bagian E, apa itu SANS? SANS merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang keamanan informasi dan SANS menyediakan dan menawarkan layanan-layanan seperti pelatihan, sertifikasi, dan lainnya. Saya kira sekian. Terima kasih.